Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Ibrahimi. Kita sekarang masih dalam pembahasan mengenai qadhiyah syartiyah muttasilah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya qadhiyah syartiyah muttasilah itu dibagi menjadi dua, yaitu mujibah positif dan yang kedua adalah salibah atau negatif. Sekarang akan membahas pembagian qadhiyah syartiyah muttasilah terkait apakah luzumut tali lil muqaddam, keterkaitan tali terhadap muqaddamnya, berkaitan atau terikat dengan keadaan tertentu atau waktu tertentu. Nah ini ya. Kalau tali dan muqaddamnya terikat dengan waktu atau keadaan tertentu, maka nanti itu yang disebut dengan makhsusah. Apabila keterkaitan tali terhadap muqaddam terikat dengan seluruh waktu atau seluruh kondisi, maka itu nanti yang disebut dengan kulliyah. Apabila keterkaitan tali terhadap muqaddam itu terikat dengan sebagian waktu atau sebagian kondisi tertentu, maka itu nanti yang disebut dengan juz'iyah. Sementara jika keterkaitan tali dan muqaddam itu terikat, nah, itu tidak terikat ya, tidak terikat dengan keadaan tertentu dan tidak terikat dengan waktu tertentu, maka itu nanti yang disebut dengan muhmalah. Muhmalah ini mirip dengan pembagian di dalam qadhiyah hamliyah. Sebelumnya di dalam qadhiyah hamliyah ada qadhiyah makhsusah atau syakhsiyah, ada yang disebut dengan kulliyah, ada yang disebut dengan juz'iyah, ada yang disebut dengan muhmalah. Cuman ada perbedaan antara qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah muttasilah ini. Kalau di dalam qadhiyah hamliyah, maka yang diperhatikan adalah individu maudhu'nya. Apakah mahmul itu berlaku kepada sebagian maudhu'nya atau berlaku kepada seluruh individu dari maudhu'nya, atau ya berlaku kepada individunya namun tidak ditentukan apakah individunya itu sebagian atau individunya itu adalah keseluruhan. Nah ini kalau di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah, maka yang diperhatikan bukan individu dari muqaddam dan tali, bukan, tapi keterkaitan tali terhadap muqaddam itu apakah terikat dengan keadaan tertentu atau waktu tertentu atau tidak terikat. Ini perbedaan di antara qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah muttasilah. Al-makhsusatu makhsusah, al-kulliyah kulliyah, al-juz'iyah juz'iyah, al-muhmalah. Tangqasimu asy-syartiyatul muttasilatu terbagi apa qadhiyah syartiyah muttasilah bi'tibaril ahwali dengan memandang kondisi-kondisi wal azmani dan waktu allati yukam yang dihukumi fiha di dalam ahwal dan azman biwujudi luzumi tali dengan adanya keterkaitan tali lil muqaddam bagi muqaddam au biraf'ihi atau mengangkat luzum tali anhu dari muqaddam terbagi ila arba'ati aksamin pada 4 bagian. Jadi jika memperhatikan
keterkaitan tali dan muqaddam ini, atau tidak ada keterkaitan tali dan muqaddam ini apakah terikat dengan keadaan tertentu dan waktu tertentu, maka qadhiyah syartiyah jika diperhatikan dalam sisi itu maka terbagi ke dalam 4 bagian. Pertama, makhsusah. Wahia dan adapun maksusah ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma biwujudil luzumi dengan adanya luzum, keterkaitan baina tarafaiha di antara dua sisi syartiyah muttasilah yaitu muqaddam dan tali, au adami wujudihi atau dihukumi tiada adanya luzum baina tarafaiha maksudnya fi halatin ya di dalam kondisi atau keadaan tertentu au zamanin muayyanin atau waktu tertentu. Jadi penghukuman adanya luzum keterkaitan tali dan muqaddam atau tidak adanya keterkaitan tali terhadap muqaddamnya itu bila terikat dengan waktu tertentu atau keadaan tertentu maka itu disebut dengan makhsusah. Qadhiyah syartiyah muttasilah ya, makhsusah. Contohnya, nahu inja'ani fulanun. Apabila datang ni kepadaku fulanun siapa seseorang, mu'tarifan bidzambihi dalam keadaan mengakui bidzambihi dengan dosanya fulan, fasa'afu anhu maka aku akan memaafkan anhu dari fulan. Nah, ini. Keterkaitan tali pada muqaddamnya itu terikat dengan kondisi tertentu, yaitu apabila mu'tarifan bidzambihi mengakui dosanya. Aku akan memaafkan seseorang yang datang kepadaku apabila ya, ketika dia mengakui dosanya. Ini luzumut tali yaitu fas'afu anhu terhadap muqaddamnya itu terikat dengan keadaan mu'tarifan bidzambihi. Nah, ini mu'tarifan bidzambihi ini namanya halatin makhsusah. Nah, karena ini terikat dengan keadaan tertentu, maka ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah makhsusah. Ini yang mujab ya, yang mujab. Ini yang mujab. Contoh yang salibah, nah ini. Contoh yang salibah, laisa inja'ani mu'tarifan bidzambihi fasa'u'aqibahu. Tidak ada inja'ani apabila datang fulan ni kepadaku mu'tarifan bidzambihi dalam keadaan mengakui bidzambihi dengan dosanya fulan fasa'u'aqibahu maka aku akan menghukumku terhadap fulan. Ini sama ya. Ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah makhsusah. Kenapa? Karena tiadanya luzumut tali atau raf'u luzumut tali lil muqaddam terhadap muqaddamnya itu terikat dengan keadaan tertentu yaitu mu'tarifan bidzambihi. Aku tidak akan menghukum fulan, tidak akan menghukum fulan apabila dia datang kepadaku dalam keadaan dia mengakui dosanya. Ini namanya adamu luzumut tali atau raf'u luzumut tali lil muqaddam fi halatin makhsusatin. Nah, qadhiyah syartiyah yang demikian disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah makhsusah salibah. Sementara yang ini lebih lengkapnya, yang contoh yang pertama, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah makhsusah mujibah. Contoh selanjutnya, inja'a zairun ila baiti, apabila datang zairun siapa pengunjung ila baiti kepadaku ya, ba'da zuhri setelah zuhur fa innahu maka sesungguhnya zair yajidu menemukan siapa zair ni kepadaku
Apabila ada seseorang yang datang ke rumahku setelah zuhur, maka dia akan bertemu denganku. Nah, ini luzumut tali lil muqaddam, terikat dengan zamanin muayyan, yaitu ba'da zuhri. Seseorang yang datang ke rumahku akan menemukanku, akan bertemu denganku apabila dia datang setelah zuhur. Ini namanya tali fa innahu yajiduni, terkait. Nah, keterkaitan tali lil muqaddam, yaitu talinya ini adalah yajiduni, muqaddamnya adalah inja'ani zairun ila baiti, terikat dengan zaman tertentu, yaitu ba'da zuhri. Nah, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah makhsusah mujibah. Laisa inja azairun ila baiti qabla zuhri fa innahu yajiduni. Laisa, tidak ada, inja'a, apabila datang, zairun, siapa pengunjung, ila baiti, pada rumahku, ke rumahku, qabla zuhri, sebelum zuhur, fa innahu, maka sesungguhnya zair, yajidu, ialah menemukan siapa zair ni kepadaku. Apabila ada seseorang yang datang ke rumahku sebelum zuhur, maka dia tidak akan bertemu denganku. Nah, ini raf'ul luzumut tali, yaitu mengangkat keterkaitan atau menghilangkan keterkaitan tali terhadap muqaddamnya, itu terikat dengan waktu tertentu, yaitu qabla zuhur, sebelum zuhur. Nah, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah makhsusah salibah. Kemudian yang kedua disebut dengan kuliah. Wahia, dan adapun kuliah, ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma, biwujudil luzumi, dengan adanya luzum, keterikatan, baina tarafaiha, di antara dua sisi syartiyah muttasilah, au adami wujudihi, atau tiada adanya luzum, fi jami'il ahwali, di dalam semua kondisi, wal azmani, dan waktu. Yang disebut dengan kuliah di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah adalah penghukuman adanya keterkaitan antara muqaddam dan tali, atau tidak adanya keterkaitan antara muqaddam dan tali itu terikat dengan semua kondisi dan semua waktu. Nah, maka ini disebut dengan kulliyah, qadhiyah syartiyah muttasilah kulliyah. Apabila luzumut tali lil muqaddam atau ada luzumut tali lil muqaddam itu terikat dengan seluruh keadaan dan terikat dengan seluruh waktu. Nanti akan jelas ya dengan contoh. Misalnya, kullamat tahadat abnaul ummati, setiap kali bersatu abnaul ummati, siapa anak-anak bangsa, najahu, maka dia sukses, siapa abnaul ummah, fi sa'ihim, di dalam usahanya abnaul ummah. Nah, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah kulliyah mujibah. Setiap kali anak bangsa itu bersatu, ya, maka dia akan meraih kesuksesan. Nah, keterkaitan tali, yaitu najahu fi sa'ihim, terhadap muqaddamnya, itu terikat dengan seluruh keadaan dan seluruh waktu, ya, dan seluruh waktu. Ini ditunjukkan dengan setiap kali. Setiap kali, nah ini dalam keadaan apapun, di waktu kapanpun, di seluruh waktu, ini di seluruh waktu dan di seluruh keadaan. Tidak terikat dengan waktu, bukan waktu tertentu, ya, dan keadaan tertentu, tapi di seluruh keadaan dan di seluruh waktu. Apabila anak bangsa ini bersatu, maka dia akan sukses. Laisa albattah, sama sekali tidak, idza tafarraqat, apabila terpecah-pecah, kalimatuna, apa kalimat kita, persatuan kita, najaha,
sa'yuna, maka sukses sa'yuna, apa usaha kita. Ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah kulliyah salibah. Jika persatuan kita terpecah-pecah, maka kita tidak akan pernah meraih kesuksesan. Kapan? Kapanpun, dalam keadaan apapun. Nah, ini yang disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah kulliyah salibah. Kita adamu luzum tali, yaitu najih sa'yuna anil muqaddam lil muqaddam, tidak ada keterkaitan tali pada muqaddamnya itu terikat dengan seluruh keadaan dan seluruh kondisi. Ini yang disebut dengan kuliah. Kemudian yang ketiga yaitu disebut dengan juz'iyah. Wahiyah, dan adapun juz'iyah ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma biwujudil luzumi, dengan adanya keterikatan baina tarafaiha, di antara dua sisi syartiyah muttasilah yaitu muqaddam dan tali, aw adami wujudihi, atau tiada adanya luzum, fi ba'din ghairi muayyanin, di dalam sebagian yang tak tertentu, minal ahwali, dari kondisi, wal azmani, dan waktu. Yang disebut dengan juz'iyah adalah penghukuman adanya keterikatan muqaddam dan tali, atau penghukuman tidak adanya keterikatan muqaddam dan tali itu terikat pada sebagian waktu dan sebagian keadaan. Namun sebagian waktu dan sebagian keadaan ini tidak tertentu, ghairi muayyan. Karena kalau tertentu nanti disebut dengan makhsusah. Misalnya, contohnya, nahu qad yakunu, terkadang ada, idza kana tilmidzu mujtahidan, apabila ada tilmidzu, siapa murid, siswa, mujtahidan ialah bersungguh-sungguh, fa innahu yanalul jaizah, maka sesungguhnya tilmid yanalu ialah memperoleh, siapa tilmid, al jaizah, akan penghargaan. Terkadang jika seorang siswa itu bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh penghargaan. Ini luzumut tali lil muqaddam, terikat dengan sebagian waktu saja, cuman tidak tertentu. Kapan waktunya? Tidak tertentu. Nah, kapan waktunya? Tidak tertentu. Kapan keadaannya? Tidak tertentu juga. Nah, tapi apabila seorang siswa itu bersungguh-sungguh dalam belajar, maka terkadang, ini namanya sebagian waktu, maka terkadang dia akan memperoleh penghargaan. Kapan waktunya? Nah, ini tidak tertentu ya. Cuman di sebagian waktu dia akan memperoleh penghargaan. Laisa kullama ji'ta manzili fa innaka tajiduni. Laisa, tidak ada setiap kali ji'ta, datang kamu, manzili, ke rumahku, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, tajiduni, menemukan engkau, ni, kepadaku. Setiap kali engkau datang ke rumahku, ya tidak selamanya bertemu denganku. Ini namanya raf'ul luzumut tali lil muqaddam, terikat dengan sebagian waktu ya. Dengan sebagian waktu. Ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah juz'iyah salibah. Sementara contoh ini qad yakunu idza kana tilmidhu mujtahidan fa innahu yanalu jaizah. Ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah juz'iyah mujibah. Yang terakhir, yang 4, yaitu muhmalah. Wahiyah, dan adapun muhmalah, ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma, biwujudil luzumi, dengan adanya keterikatan, baina tarafaiha, di antara dua sisi syartiyah muttasilah yaitu muqaddam dan tali, au adami wujudihi, atau
tiada adanya luzum biqat'in nazari dengan memotong penglihatan, pandangan, ya, dengan memutus pandangan, anil ahwali dari keadaan wal azmani dan waktu, penghukuman adanya keterikatan muqaddam dan tali, atau menghilangkan luzum keterikatan muqaddam dan tali itu tidak dikaitkan atau tidak terikat dengan keadaan dan waktu. Ini disebut dengan muhmalah. Apabila luzumut talil muqaddam tidak terikat dengan keadaan tertentu atau waktu tertentu, maka itu disebut dengan muhmalah. Begitu juga ketika kita meniadakan atau menghilangkan keterikatan tali terhadap muqaddamnya, itu tidak terikat, ya, dengan keadaan dan waktu tertentu, maka itu juga disebut dengan muhmalah. Contohnya, in zurtani ukrimukah, ya. Apabila kamu mengunjungiku, maka aku akan memuliakanmu. Ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah muhmalah mujibah. Nah, laisa in akramtani fa inni uhinuka. Tidak ada apabila kamu memuliakanku, maka aku akan menghinakanmu. Nah, ini luzumut tali lil muqaddam, ya. Di contoh yang pertama itu tidak terikat dengan waktu tertentu dan keadaan tertentu, maka ini disebut dengan muhmalah. Begitu juga di sini, ya. Raf'u luzumut tali, menghilangkan keterkaitan tali terhadap muqaddamnya, itu tidak terikat dengan keadaan dan waktu tertentu. Itu juga disebut dengan muhmalah. Nah, ini laisa in akramtani fa inni uhinuka, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah laisa in akramtani fa innahu uhinuka, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah mujibah muhmalah. Demikian penjelasan mengenai qadhiyah syartiyah muttasilah dengan 4 pembagiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.